Pak, saya mau tanya. Mana lebih tinggi jabatannya, Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur? Hah? Gubernur. Mana lebih tinggi jabatannya Pak Kapolda dengan Wakapolda? Wakapolda. Kapolda lebih tinggi. Mana lebih tinggi jabatannya Ketua DPR dengan Wakil Ketua DPR? Mana lebih tinggi kedudukannya antara ketua dengan wakil? Pasti ketua toh? Tapi kenapa kita, wakil kita di DPR, merasa dia lebih tinggi derajatnya dari kita? Belem-belem. Iya toh? Namanya wakil, kamu di bawah. Gubernur lebih tinggi dari wakil. Kapolda lebih tinggi dari Wakapolda. Dandim lebih tinggi daripada wakil Kasdim. Namanya wakil di bawah, bos. Wakil gubernur gunting-gunting pita. Namanya wakil. Tapi anehnya rakyat, kenapa anggota DPR? Nah, kau wakil, bos. Kenapa kau merasa lebih tinggi dari kami rakyat Indonesia? Kamu wakil rakyat. Ada wakil rakyat begitu? Ada? Itu karena kita salah memilih wakil rakyat. Ya, saudaraku, negara bisa baik kalau peraturan bernegara baik. Dan Anda tahu yang bikin peraturan negara? Bukan kami para ulama. Bukan para ustadz. Tapi siapa? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka hati-hati. Nanti kalau pemilu, pilcaleg, jangan hanya kau pilih karena dikasih kau 300.000. 300.000 habis. Tapi kalau dia sudah pegang jabatan dan dia tidak amanah, hati-hati. Maka saudaraku, hati-hati menjalankan amanah. Suami, amanah. Bapak-bapak, istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istrimu tidak tahu ngaji, dan kamu tidak pernah mengajari dan tidak peduli, hati-hati. Allah tanya, mana suaminya ini? Mana suaminya kok bisa begini? Inilah makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Begitu juga ustadz adalah amanah. Kalau dia menjadi ustadz, hanya ustadz penjilat, cari-cari muka, haram dia bilang, makruh sedikit, ini boleh aja. Oh, hati-hati. Kalau pribadi Dasat Latif sesat, hanya satu yang sesat, saya saja. Tapi kalau sudah dikatakan ulama, penceramah, maka bukan saya saja yang sesat, tapi juga pendengar saya. Maka jadi penceramah, jangan menimbulkan kegaduhan. Ada juga ustadz mau sombong, jangan sombong. Nih, saya bisa begini bukan karena saya hebat, bukan karena saya jago, tapi apa? Karena saya punya penonton. Biar saya ceramah di sini, Pak, 1 jam berapi-api, tapi tidak ada penonton. Lewat Pak Kapolda, sudah lama sakit itu, Ustaz. Iya toh. Maka semua nanti akan dimintai tanggung jawabnya. Maka saudaraku, 65 tahun Riau. Seluruh dari tahun pertama Riau sampai 65, yang pernah jadi pejabat, yang pernah jadi anggota DPR, nanti akan dimintai tanggung jawabnya di akhirat kelak. Jabatan, kekayaan, semua akan murah. Ini dunia amanah dari Allah. Ini dunia hanya titipan dari Allah. Yang namanya titipan, 2 sifatnya. Titipan jangan membuat kamu sombong. Namanya titipan, jangan sombong. Di Riau ini sudah berapa gubernur? Sudah berapa gubernur? Sudah lebih 10. Sudah berapa masuk rumah dinas?
tinggal di rumah gubernur, rumah dinas, jangan sombong. Kenapa? Pasti keluar. Tinggal di rumah dinas Kapolda, pasti keluar. Maka jangan sombong. Ini titipan. Maka contoh tukang parkir. Bapak tahu tukang parkir? Banyak betul mobilnya toh? Segala jenis mobil Pak. Tapi tidak pernah sombong. Kenapa? Dia merasa titipan. Bukan saya punya. Itulah titipan. Yang kedua, karena jabatan amanah dunia ini titipan. Yang kedua, jaga baik-baik. Sebagai gubernur, kita jaga baik-baik. Sebagai polisi, tentara, anggota DPR, kita jaga baik-baik. Sebagai ulama, kita jaga baik-baik amanah ini. Maka insya Allah cara menjaganya dengan cara bersedekah. Bapak punya jabatan, sedekahlah dengan jabatan itu. Apa sedekahnya Kapolda? Bukan sedekahnya duit, tapi sedekahnya seorang polisi. Ciptakan ketertiban umum, menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Itu sedekahnya polisi. Apa sedekahnya gubernur? Oh, ada jembatan di sana rusak. Sedekahlah dengan jembatan diperbaiki. Apa sedekahnya ulama? Sedekahnya dengan ilmu. Maka ibu-ibu kalau ada duit, sedekahlah dengan duit. Nih. Kita semua ini muka-muka sakaratil maut. Pasti. Tuh ibu-ibu yang di depan ini kan banyak-banyak semua emas berliannya. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai emas berlian, Bu? Hah? Anak? Bukan. Istri kedua. Pasti kawin lagi. Waduh, Pak Gubernur didengar istri saya ini ceramah. Dia bilang, Ustadz, jadi kalau saya meninggal nanti Ustadz mau kawin lagi. Saya peluk dia. Saya bilang, sayang, dengar baik-baik. Jangankan kau sudah mati, masih hidup saja, saya selalu berpikir mau kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Maka itu emas berlian, sedekahlah. Maka Pak Gubernur yang saya muliakan, semulia-mulianya, sebagai rasa syukur kita ulang tahun 65 ini, sedekahkanlah jabatan Bapak. Bukan dengan memberikan kepada wakilnya. Tapi bagaimana caranya, Ustaz? Jadilah pemimpin yang amanah. Kepala dinas diangkat, jangan berdasarkan tim sukses. Tapi angkatlah karena betul-betul dia bisa bertanggung jawab terhadap jabatan itu. Maka insya Allah kalau ini dilakukan, Pak, janji Allah dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Maka akan aku turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam